Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adilah dengan NIM 123200033. Saya berasal dari kelas Informatika F dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya akan membahas proyek akhir saya yang akan menampilkan tentang menu aplikasi pembayaran pada warung kopi. Baiklah, selanjutnya kita langsung aja ke materi. Untuk yang pertama, di sini kan ada use case diagram. Untuk use case diagram itu sendiri, use case di atas, use case yang ini, yaitu di mana konsumen datang ke kasir untuk memesan menu yang diinginkan. Lalu, setelah pesanan diterima oleh kasir, selanjutnya kasir melakukan login terlebih dahulu. Untuk menjalankan sistem, setelah melakukan login, kemudian kasir menolak pesanan tersebut, dan lalu tersimpan untuk dijadikan laporan atau pembuktian pembelian dan keuangan. Dan hasil keluarannya yaitu berupa bentuk struk yang akan diserahkan kepada konsumen. Setelah use case diagram selesai dibuat, selanjutnya yaitu pembuatan kelas diagram. Di mana kelas diagram ini merupakan diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain. Serta dimasukkan pula atribut dan operasi di dalam diagram kelas. Terdapat beberapa bagian aktor atau entitas yang berperan dan berinteraksi dengan sistem yang di dalamnya terdapat struktur data dan aksi yang dilakukan. Lalu yang kedua ada kelas diagram. Ini untuk contoh gambar kelas diagram itu sendiri. Untuk kelas diagram memberikan gambaran sistem secara spastis dan relasi antar mereka. Biasanya dibuat beberapa kelas diagram untuk sistem tunggal. Beberapa diagram akan menampilkan subset dari kelas-kelas dan relasinya. Dapat dibuat beberapa diagram sesuai dengan yang diinginkan untuk mendapatkan gambaran lengkap terhadap sistem yang dibangun, seperti contoh yang ini ya guys. Dan yang ketiga yaitu ada activity diagram. Untuk activity diagram ini contoh gambarnya, di mana penjelasan dari gambar ini yaitu pertama kali kasir memasukkan username dan password ke dalam sistem, yang kemudian sistem tersebut mengirimkannya ke dalam database. Lalu dari database, username dan password yang dimasukkan tadi divalidasi. Apakah data tersebut benar atau salah? Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka login valid. Jika benar, maka login valid. Dan kemudian akan langsung kepada tampilan menu utama. Akan langsung ke menu utama, tetapi kalau username dan passwordnya salah, dia akan kembali ke halaman pertama untuk mengisi username dan password lagi yang benar. Jadi dia kalau salah, dia tidak akan sambung, akan kembali ke halaman utama lagi. Dan selanjutnya di sini yaitu ada gambar activity data pesanan. Deskripsi gambar ini adalah menjelaskan tentang seorang kasir yang akan menyajikan pesanan konsumen, lalu menyimpan data tersebut di database untuk dijadikan acuan laporan pembelian dan keuangan. Dan selanjutnya di sini ada laporan. Gambar activity laporan pembelian dan keuangan. Dari definisi dari gambar tersebut yaitu adalah seorang kasir yang akan membuat laporan pesanan yang di dalamnya terdapat data-data jumlah semua pesanan atau pembelian beserta keuangannya yang disimpan dalam sistem tersebut untuk diserahkan kepada manajer. Lalu dan selanjutnya di sini yaitu ada diagram sekuensi. Ini contoh dari diagram sekuensi, di mana diagram sekuensi yaitu menggambarkan suatu interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sekuensi diagram terdiri antar dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal. Berikut ini akan digambarkan mengenai sekuensi diagram pada sistem berkaitan.
Dengan proses login aktor, dalam hal ini, yang menjadi aktor adalah kasir. Dan ini adalah contoh gambarnya. Nah, di sini kan antara untuk apa namanya, untuk konsumennya itu sendiri yang langsung ke kasir untuk melakukan pembelian. Lalu ntar di sana terdapat menu yang telah disediakan, dan di situ pun konsumen tersebut bisa untuk memesan menu yang telah disediakan. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk dari project akhir kita, dari codingan kita. Untuk codingan itu sendiri di sini kan menggunakan include stdio.h dan include stdlib.h. Di sini ada in main, kita menggunakan in menu pilih jumlah grand total dan bayar. Di sini caranya adalah konfirmasi, dan kita juga di sini menggunakan for. Dan selanjutnya di sini kita ada menggunakan Swiss dan cash dan break. Dan lalu di sini untuk masalah total harganya kita menggunakan grand total untuk menetapkan seluruh menu-menu yang dipesan. Kita menggunakan grand total. Ini adalah contoh dari codingan yang akan menampilkan hasilnya nanti. Dan selanjutnya kita langsung aja ke tampilannya. Untuk tampilannya itu sendiri, di sini kan terdapat 7 menu, terutama yang pertama yaitu ada espresso dengan harga 20.000, macchiato dengan harga 13.000, cappuccino dengan harga 15.000, affogato dengan harga 15.000, americano dengan harga 15.000, latte dengan harga 15.000, dan yang terakhir ada mocha 15.000. Dan di sini silahkan masukkan total menu yang ingin dipesan. Misal, saya akan memesan 4 minuman yang akan saya pesan. Pilih pesanan. Untuk pesanan pertama, kita bisa pilih kita mau pesan apa. Baiklah, kita akan pesan espresso ya. Espresso. Masukkan jumlah. Dan untuk espresso kita ambil 2. Dengan total 40.000. Dan pesanan kedua, saya akan memilih latte. Masukkan jumlah. Latte-nya 3. Dengan total harga 45.000 dari 3 latte tersebut. Dan kita beralih ke pesanan yang ketiga. Untuk pesanan yang ketiga, saya akan memilih cappuccino dengan masukkan jumlah 1 aja dengan total harga 15.000. Dan yang terakhir, saya akan memilih mochanya 4 dengan total harga 60.000. Dan total keseluruhan yang kita pesan itu adalah 160.000. Dan uang saya di sini adalah 200.000. Jadi di sini langsung akan muncul total harga semuanya 160.000, dan nominal pembayaran saya 200.000. Dan di sini adalah pembayaran uang saya 200.000 dan akan ada kembalian 40.000. Apakah ingin memesan, apakah ingin lanjut ke pemesanan apa tidak? No. Jadi kita kembali lagi ke menu. Jadi inilah hasil dari tampilan saya, dan di sini saya mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas IMK dari kelas IFF. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.